Selamat pagi, siang, dan malam pemirsa semuanya. Selamat datang di podcast Peduli tentang Kesehatan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita bakal bahas apa nih, Dit? Kita bakal ngebahas tentang penyakit yang lagi marak nih di dunia. Penyakit apa tuh? Namanya itu hantavirus. Pasti kalian udah nggak asing lah ya sama penyakit ini. Dengar-dengar penyakit ini juga udah mulai meluas di masyarakat ya. Banyak masyarakat yang khawatir karena dibilang virus ini mirip dengan COVID-19. Nah, bener banget. Makanya pada kesempatan kali ini gue udah mengundang 2 narasumber yang udah mengerti tentang apa itu hantavirus dan bagaimana cara penularannya. Semoga dari 2 narasumber tersebut kita bisa menambah wawasan dan lebih peduli terhadap masalah yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang di sini udah ada 2 narasumber kita. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mending kita aja kenalan dulu nggak sih, Sal? Boleh, mungkin boleh dari A yang paling ganteng dulu kali ya. Oke, terima kasih AA yang baju hijau. Jadi perkenalkan, nama saya kesini Krisna Putra. Saya di sini sebagai narasumber 1 yang akan menjelaskan apa itu hantavirus dan bagaimana cara penularannya. Oke, dan saya Muhammad Nayuda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gejala, pencegahan, dan cara penanganan di masyarakat tentang hantavirus ini sendiri. Oke, sebelumnya terima kasih ya udah mau hadir ke podcast kita. Boleh kita mungkin langsung masuk pertanyaannya kali ya? Boleh. Oke, mungkin kita langsung masuk pertanyaan aja. Sebenarnya apa sih hantavirus itu, Afris? Nah, hantavirus di sini sebenarnya virus yang disebabkan oleh tikus atau rodentia. Nah, itu dia biasanya menular dari tikus, terutama dari urin tikus, air liur, dan kotoran tikus. Seperti itu simpelnya. Lalu penyebarannya itu bukan dari manusia langsung ke manusia gitu ya? Nah, ini yang perlu diluruskan ya. Memang penularannya itu awalnya itu tidak langsung dari manusia ke manusia. Awalnya itu memang dari, yang seperti saya bilang tadi, dari tikus. Biasanya dari air liurnya, kotorannya, ataupun dari dagingnya misalnya mengkonsumsi. Nah, seperti itu. Jadi selama masyarakat mau menjaga kebersihannya, ya saya kira itu tidak perlu dikhawatirkan lah. Kalau menurut Afris sendiri yang sudah lumayan expert ya di bidang ini, sebenarnya seberbahaya apa sih hantavirus ini? Saya kira ini cukup berbahaya ya kalau ini sudah menyangkut hal-hal yang ramai terutama, karena ini bisa jadi nanti dia menulari dari pernapasan dan tidak ditangani dengan tepat, itu bisa menyebabkan meninggal dunia seperti yang di kasus-kasus di awal 2026 ini yang di kapal pesiar itu. Karena itu kan memang yang tidak diduga-duga dan jauh dari medisnya ini kan. Jadi orang takut ini wabah seperti COVID-19 dan menyebar, akhirnya pada ditolak-tolak. Nah, dari situ tidak ada penanganan yang tepat, makanya meninggal dunia. Intinya Tapi harus mendapat penanganan dulu ya. jadi kenapa sih orang sangat erat gitu mengaitkan ini dengan COVID-19? Nah, oke, kenapa dikaitkan dengan COVID-19? Karena memang orang, saya kira masih teringat, belum lupa ya sama COVID-19. Iya benar. Dan apalagi ini gejalanya sangat mirip sama COVID-19. Pasiennya itu nanti yang udah terkena, awalnya tidak merasakan apa-apa, nah lama-lama dia demam, terus ada gangguan pernapasan, dan lalu ya sama kayak COVID-19 akan ada penularannya juga, bisa dari itu air liur atau berdekatan kontak langsung dengan manusia. Cukup berbahaya ya. Bahaya banget sih. Jadi serem lah ya. Oke, next kita ada pertanyaan lagi nih. Untuk Ayuda, gejala yang biasa dialami oleh penderita hantavirus itu apa sih? Nah, untuk gejala awal yang diderita oleh penyakit hantavirus ini ada beberapa yang dijelasin dari Akris juga ada tadi, kayak demam, nyeri otot, dan paling parah itu udah sampai lemas buat gejala awalnya. Berarti gejalanya tuh kayak mirip flu biasa gitu ya? Betul, karena itu dari masyarakat kurang menyadari kalau dia tuh terpapar penyakit hantavirus itu sendiri. Lalu untuk kondisi yang sudah lebih parah bagaimana, Ayuda? Nah, kalau untuk kondisi yang lebih serius itu ada beberapa gejala seperti sesak napas ataupun gangguan pada paru-paru yang membutuhkan pertolongan medis. Jadi masyarakat harus lebih waspada ya, soalnya gejala awalnya tuh ya kayak flu biasa kan? Iya, betul. Makanya dari kita harus waspada sejak awal dengan gejala-gejala yang saya sebutkan tadi. Lalu untuk cara penjagaan dari hantavirus ini sendiri bagaimana? Nah, untuk dari pencegahan dari penyebaran penyakit hantavirus ini sendiri ada beberapa. Contohnya apa aja? Untuk contohnya itu yang pertama kita harus membersihkan lingkungan dan menjaga kebersihan kita sendiri. Yang kedua itu kita menghindari kontak langsung dengan tikus ataupun sarangnya.
Nah, buat yang ketiga itu gunakan sarung tangan dan masker ketika kita membersihkan daerah yang kotor ataupun berdebu. Nah, betul sekali ya. Betul banget apa yang disampaikan oleh Yuda tadi. Dan yang nggak kalah penting itu sebenarnya makanan. Makanan itu harus kita jaga kebersihannya agar terjauh dari kotoran. Nah, seperti itu. Berarti kunci utama di sini tuh kebersihan lingkungan lah ya. Iya, bener kali untuk Teteh Ririn. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin saya akan ajukan ke Akris ya. Ya. Untuk hantavirus ini sebenarnya bisa menyebar pesat seperti COVID-19 ya? Nah, ini yang perlu kita luruskan juga udah menyebar di masyarakat luas ya, bahwa COVID-19 dan hantavirus ini mirip penyebarannya. Nah, perlu saya tekankan bahwa penyebarannya ini sama sekali tidak sama. Jadi berbeda intinya. Ya, seperti itu. Jadi masyarakat sebenarnya nggak perlu khawatir ya kalau penyebarannya itu mirip atau enggak, karena dijawab juga kan. iya. Pokoknya yang terpenting itu adalah kita tetap waspada, menjaga kebersihan dan mencari sumber informasi yang terpercaya. Nah, dari pembahasan tadi, semoga kita lebih paham tentang apa itu hantavirus dan bagaimana cara kita untuk lebih peduli terhadap kebersihan pada lingkungan di sekitar kita. Dan juga semoga informasi yang udah disampaikan itu bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Ya, jangan percaya pada hoax atau berita-berita yang tidak baik kebenarannya. Betul. Dan untuk penonton jangan lupa kita harus tetap terapkan hidup sehat dan bersih. Saya Raditya Patraman sebagai kameramen. Saya Muhammad Zalfazar Adeta sebagai moderator 1. Saya Nisa Ririn sebagai moderator 2. Saya Christian Putra sebagai narasumber 1. Saya Muhammad Naila sebagai narasumber 2. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Bye.